beberapa. Pertama, kita coaching itu untuk supervisi akademik. Misalnya sebelum pembelajaran observasi kita coaching dulu. Setelah itu pra observasi, kemudian nanti observasi, setelah itu ada lagi coaching pasca observasi. Kemudian ada coaching untuk mencari solusi masalah yang dihadapi oleh coach kita. Semua orang punya masalah kan. Nah, untuk keluar dari persoalan itu mendapatkan solusi, kita bantu mereka untuk menemukan sendiri dia punya solusi dari permasalahan yang ditemukan. Nah, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Dandi terkait tentang supervisi akademik. Kali ini kita akan supervisi tentang masalah yang dihadapi oleh Dandi. Mungkin ada saja masalah mungkin yang Dandi punya persoalan di sekolah ini real saja, real. Ini real, the real problem for Dandi. Saya tahu Dandi punya masalah di sekolah ini. Iya, betul. Oke, ya. Apa? Ceritakan, curhat dong. Curhat dong, Pak. Curhat dong, Pak. Beyoy. Jadi saya coaching, saya coach, nanti coachingnya, ya. Coachingnya, oke. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dandi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Perasaannya Luar biasa. senang. Ya, oke, baik. Apa yang bisa kita perbincangkan hari ini? Mungkin Dandi ada masalah atau ada hal yang ini yang Dandi hadapi yang butuh solusi dari persoalan yang dihadapi, bisa diceritakan sama Bapak. Ya, terkait pembelajaran di kelas, terkait administrasi, terkait pendaftaran juga boleh. Iya, itu persoalan loh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kendala yang saya hadapi sekarang adalah diberi tantangan yang sangat besar sebagai kepribadian saya yang tidak bisa menegur secara tegas, tapi diharapkan di siswa di jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Jadi hampir yang saya ada itu Pak ada 6 kelas, 5 kelas kelas ITL, 1 kelas TKJ Pak. Jadi itu menjadi tantangan besar untuk saya sendiri. Di mana di proses pembelajaran ada beberapa siswa yang memang merasa kayak tidak takut dengan postur saya yang seperti ini, bicara saya terhadap mereka dan cara saya menyampaikan materi. Terlebih khusus pada saat kegiatan keterampilan atau praktikum, ada beberapa siswa yang memang fokus untuk mengerjakan prakteknya dan ada beberapa siswa yang keluar masuk. Dan yang perlu yang saya sampaikan juga, etika seorang peserta didik saat sekarang ini sangat kurang Pak. Beberapa momen saya temui pada saat proses pembelajaran matematika, ada beberapa siswa yang sampai naik ke atas meja. Kurang ajar juga. Ya Pak, dan ada beberapa peserta didik yang memberikan perlakuan yang tidak baik terhadap saya, seperti halnya tidak mengabaikan apa yang saya sampaikan, atau misalkan saya menyampaikan di grup tidak ada yang merespon, dan beberapa penyampaian yang tidak dihiraukan. Oh iya. Seperti itu Pak. Tadi Dandi katakan ada peserta didik dan bahkan ini sebagian besar tidak disiplin ya, betul ya? Oke, baik. Kira-kira, apa ya? Dandi kan punya harapan ya. Dandi punya harapan, punya ekspektasi terhadap pembelajaran. Tadi itu kan Dandi sudah ceritakan panjang lebar masalah yang dihadapi. Hal yang tidak diinginkan Dandi itu terjadi. Nah, kalau harapan Dandi misalnya kalau mau diangkakan ini dari angka 0 sampai 10, itu siswa sekarang ini misalnya ini terkait kedisiplinan, itu berada pada angka berapa coba? Misalnya dari angka 0 sampai 10, ada di angka berapa kalau kita mau presentasikan itu tingkat kedisiplinannya? Angka 5. Untuk angkanya berkisar di angka 5. Angka 5. Nah, sementara Dandi berharap itu embang idealnya di angka berapa? 8 sampai 9. 8 sampai 9 itu cukup ideal ya bagi menurut Dandi. Sekarang begini. Tentu Dandi punya pengalaman, punya ide-ide kreatif bagaimana mereka supaya
keluar dari persoalan itu tadi, yakni Live gitu kan? ketidakdisiplinan gitu. Live gitu. Apa Tidak. saja yang Dandi telah Full lakukan memory itu itu. mengatasi Ah, persoalan full memory tersebut selama ini? Aku hapus Ya, itu pun yang pun Dandi jadi sudah kita lakukan. gampang lebar. Dan terima kasih Pak atas pertanyaannya. Hal yang saya lakukan yang pertama itu melalui Tidak. pendekatan ke setiap peserta didik. Mungkin Mbak ingin mengetahui bagaimana kondisi mereka bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi kondisi mereka di keluarga mereka. Yang sampai dia melakukan hal-hal yang agak negatif di sekolah dan ternyata dia juga memiliki permasalahan pribadi yang sampai dibawa ke sekolah. Oh iya. Yang kedua adalah hampir 3 minggu terakhir ini untuk kedisiplinan siswa, saya mulai menerapkan mulai dari cara berpakaian mereka. Jadi siswa yang memakai kaos kaki hitam di hari Senin sampai hari Kamis, saya tidak masuk ruangan. Dan siswa yang tidak lengkap atributnya dan siswa yang datang terlambat lebih dari 15 menit saya di dalam, mulai saya kenakan sanksi. Dan siswa yang tidak melengkapi seluruh catatan maupun praktikumnya, saya tidak ikutkan belajar sebelum dia melengkapi. Oh iya, luar biasa itu. Berarti dan ini sudah punya solusi dari masalah itu tadi. Nah sekarang yang saya mau tanya, apakah solusi, apakah tindakan yang dan dilakukan itu sudah cukup efektif membuat siswa kita disiplin, atau masih perlu ada teknik lain yang akan dicoba oleh Dandi ke depannya? Sepertinya belum terlalu efektif Pak, tapi ada sedikit perkembangan karena seperti semalam saya melakukan penyampaian di grup, sudah banyak yang merespon.